Hai semuanya, nama aku adalah Rafael Christian Hartono dari Cita Hati Christian School di kelas 11. Pada hari ini dan di video ini juga aku mau ngajak kalian ke beberapa tempat yang keren tapi juga eco-friendly. Ada satu pertanyaan yang penting banget. Bagaimana pengelolaan sampah di ruang publik mencerminkan hubungan antara manusia, lingkungan, dan kebijakan kota itu sendiri? Cak Durasi merupakan pusat kegiatan budaya yang mencerminkan identitas sosial masyarakat Surabaya. Aktivitas budaya di tempat ini melibatkan banyak sekali orang dan secara tidak langsung menghasilkan sampah plastik seperti botol plastik ataupun kemasan makanan dan kertas. Pengelolaan sampah di ruang budaya menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan tidak hanya berlaku di alam terbuka tetapi juga di ruang sosial dan budaya. Taman Harmoni merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara dan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Sampah yang dihasilkan di area ini umumnya berupa sampah organik seperti daun dan bunga, serta sampah anorganik dari aktivitas pengunjung. Sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, mari kita mendengarkan interview dengan Pak Ali bagaimana sampah di Taman Harmoni diolah. Nama saya Bapak Ali, tugasnya sebagai koordinator Taman Harmoni. Untuk sampah-sampah daun sama hasil dadaan itu kita taruh di komposter. Dan nanti ada tim sendiri dari komposter biasanya ngecek ini sudah layak untuk jadi kompos atau masih butuh penyiraman, fermentasi agar dia layak untuk jadi kompos. Proses komposternya daun kita taruh di dalamnya kayak kering-kering gitu. Nanti kalau emang musim penghujan kita nggak usah siram. Tapi kalau musim kemarau kita siram sendiri dari teman-teman Satgas dan juga ada tim dari kompos nanti ngecek kompos di dalam komposter ini sudah layak untuk jadi kompos apa belum. Kebun Bibit Wonorejo berfungsi sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan paru-paru kota. Pengelolaan limbah di kawasan ini sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nama saya Rukan, di sini saya sebagai pengelola margot ataupun pengelola kompos menggunakan margot. Di sini ada dua jenis pengolahan kompos. Yang satu kita menggunakan margot, yang satu kita manual. Jadi pengelolaan sampah organik sama non organiknya di sini itu gimana sih Pak? Kalau di sini non organiknya kayak ini yang ada di belakang ini ada botol-botol plastiknya dari Surabaya Bis. Jadi kita press di sini dan di sini ada kompos, pengolahan kompos menggunakan maggot di sini. Jadi sini itu caranya kita dari sampahnya kita dari sampah kuliner sama sampah rumah tangga. Jadi untuk penguraiannya kita menggunakan larva. Ya. Dan kalau di depan itu kita dari sampah keputaran. Sampah keputaran paling banyak sama sampah TPS 3R Sutorjo. Jadi dibantu sama dedaunan. Dikumpulkan jadi satu, ditumpuk, dibantu dengan menggunakan alat berat. Proses pembalikannya. Oh, proses pembalikan. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Di Kebun Binatang Surabaya, limbah tidak hanya berasal dari hewan, tetapi juga dari pengunjung. Kondisi tempat sampah yang kurang bersih di beberapa area dapat mempengaruhi perilaku pengunjung dalam membuang sampah. Kadang sampah itu terlihat kotor. Jadi orang-orang banyak sekali yang memilih untuk membuang sampah secara sembarangan. Menurut saya ini bisa diperlakukan peningkatannya kebersihan fasilitas serta edukasi pengunjung agar pengelolaan limbah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah di Surabaya mengikuti prinsip 3R, yaitu adalah reduce, reuse, dan recycle. Pemerintah kota bekerja sama dengan masyarakat dalam memilah, mengolah,
dan mengurangi sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui kegiatan ini sendiri, saya belajar bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Perilaku manusia dan kesadaran lingkungan sangat menentukan keberlanjutan lingkungan di Kota Surabaya. Dengan pengelolaan limbah yang baik, kota dapat berkembang secara keberlanjutan tanpa mengorbankan lingkungannya sendiri. Saya Rafael Christian Hartono mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap video saya bisa menjadi video educational buat teman-teman, dan jangan lupa untuk menggunakan plastik secukupnya, mengurangi menggunakan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, please know that you matter and love you lots. Bye guys!